Nah, nah, jadi untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat database ya. Di browser kita bisa ketik localhost/php my admin. Nah, silahkan dibuka. Localhost php my admin. Nah, kalau dibuka, dia akan muncul tampilan seperti ini. Itu MySQL-nya di start dulu, Thomas. Ya, ya MySQL-nya di start dulu, baru ketik localhost php my admin. Oke. localhost/php my admin. Ini bukannya ini. Nah, kalau tempatku bukannya beda karena alamatnya berbeda. Nah, kalau misalkan udah, itu biasanya kalau di depan enggak mengeset password, nah, dia akan langsung ke tampilan yang ini. Nah, semua udah muncul tampilan yang kayak gini? Udah, Mas. Udah, Mas. Oke, nah setelah ini kita membuat database. Jadi di sini ada yang namanya database. Databases. Nah, ini diketik. Silahkan ketik bebas nama database-nya. Ini aku tulis Presto Academy. Presto Academy. Kemudian setelah itu klik create. Nah, dia sudah ada di database-nya sudah terbuat. Database sudah terbuat. Nah, kemudian kita akan membuat tabel. Nah, kemarin itu kan kita udah membuat data list itu nama-nama ya, nama-nama peserta Meet ya. Nah, kita ketik kemarin apa ya? Nah, itu kan kemarin kan ada 4 isian ya, ada nama, kemudian ada alamat, jenis kelamin, telepon. Nah, itu 4 itu kita buat kolomnya itu 5. Kenapa 5? Karena yang satu adalah ID. ID itu untuk primary key. Jadi nanti unik ID. Sifatnya itu unik ID. Nah, kan ada nama, kemudian alamat, jenis kelamin, kemudian ada phone. Nah, phone ini kan angka, tapi angka ini, deretan angka ini, dia kan tidak dijumlahkan, tidak buat perkalian, tidak dihitung rata-ratanya. Nah, untuk phone, kita gunakan var1 dengan jumlah 20 karakter aja. Nah, sedangkan untuk jenis kelamin itu kan ada kemarin kan ada 2 jenis ya, laki-laki dan perempuan. Kita bisa menggunakan enum. Nah, enum itu apa? Enum itu data yang telah kita definisikan. Nah, misalkan ini L dan P. Nah, ini dihapus yang tidak perlu, dihapus, kemudian go tambahkan. Nah, ketika kita deklarasikan L dan P, maka value yang di luar L dan P itu akan ditolak. Nah, kemudian bagian alamat kita kasih
Varsar 200. Nah, Varsar ini untuk tipe string ya. Nah, nama juga, nama kita kasih 50 aja. Nah, kemudian ID integer, kemudian di sini itu ada indeks. Ada indeks, kita set pilih bagian primary. Oke, kalau muncul seperti ini, kasih go. Kemudian bagian AI itu auto increment. Nah, maksudnya itu ketika nanti ada row baru ditambahkan, ID ini akan otomatis mengisi dia ada di urutan berapa. Nah, misalkan data pertama berarti dia otomatis keisi 1. Nanti kalau nginsert lagi dia keisi 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada komen. Komen itu untuk menjelaskan atau berkomentar terkait nama dari kolom ini. Nah, katakanlah nama. Sini kasih di sini alamat ya misalkan ya. Ini alamat lengkap dengan provinsi. Nah, ini hanya untuk memberitahu bahwa eh, alamat ini, nah ini harusnya berisi seperti ini. Nah, ini hanya untuk komen ya. Kemudian setelah semua terbentuk, semua dideklarasikan, nah ini kita save. Nah, ini kan ada alamat nih, alamat. Nah, di sini ada muncul komennya, alamat lengkap dengan provinsi. Nah, itu cara membuat tabelnya. Nah, gimana? Udah pada nyoba tadi? Silahkan dicoba dulu kalau belum dicoba. Yang punya aku Enome tadi nggak keluar itu Mas, apa namanya, pilihan buat inputin gitu. Oh, Harus diketik manual. harus diketik manual ya. Iya. Enum. Nah, kalau enumnya itu harus diketik manual seperti ini, nah ini Hah? kan di bawahnya ada edit enum set values. Nah, ini diklik. Heeh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh iya, baru keluar Mas. Oke. Tadi waktu ini kan udah tak tak save tadi, udah Nah, nge-create, tak tulis persis. Cuma ini sekarang baru tak klik ceng, terus tak klik edit numset baru keluar kayak gitunya Mas. oh, Sebelumnya nggak keluar waktu jadi, bikin tadi. oh, oke. Jadi misalkan gini, katakanlah tadi kan posisi ada di katakanlah ini tes database baru ya. Katakanlah ini Iya. enum. Heeh. Enum. Nah, ini kan kayak gini kan nggak keluar kan? Nah, di bawah sini Iya. juga ada tulisannya, edit enum. Iya. Nah, Tadi tak klik itu udah bisa Mas, nggak keluar kolom, nah nggak keluar ininya. nggak keluar. Ya, mungkin Heeh. ada bug mungkin di aplikasinya. Ya, nggak apa-apa. Jadi penulisan nggak apa-apa. Jadi formatnya biasa, enum, kemudian kurung buka tutup seperti biasa biar nggak lupa. Baru nah, isinya dikasih petik. Kecuali kalau misalkan angka, kalau isinya mau angka itu bisa langsung ketik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau Itu untuk petik satu apa petik dua ya Mas? Kalau bebas kalau oh sama aja ya. sama aja Oke. bebas. Udah ya, udah kebentuk ya. Udah Mas. Kemudian eh, kita akan coba nih konekin ke PHP-nya. Gimana cara konekinnya? Jadi gini, nah, setelah kita buka PHP-nya kembali, nah kita bagian ini kita kasih nama file connection, koneksi.php, koneksi.php. Nah, kita tulis biasa PHP. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel link. Nah, ini bebas ya, bisa link, bisa
connection, bisa koneksi. Nah, nama variabel itu bebas ya. Jadi nggak harus sama. MySQL connect. Nah, MySQL. Nah, ini kan ada tulisannya tuh. Nah, username, kemudian kurang panjang. Jadi formatnya adalah di sini host. Kemudian di sini formatnya adalah username. Di sini adalah password. Password. Nah, ini formatnya. Nah, jadi isinya itu host, username dan password itu apa? Nah, hostnya itu adalah localhost. Karena kan tadi MySQL-nya kan bareng dengan aplikasinya, maka hostnya itu localhost. Kemudian username-nya. Username-nya itu root. Nah, passwordnya, kalau tadi saat buka phpMyAdmin itu langsung masuk di dalam, nggak dimintain login, nah, itu biasanya password dikosongin. Jadi seperti ini saja. Nah, kalau tempatku ada passwordnya, sama-sama root. Jadi kalau di tempat-tempat kalian itu nggak ada passwordnya, bagian ini dikosongin. Nah, kalau ada passwordnya, diisi passwordnya. Root. Kemudian untuk database, jadi sebelum database kita cek dulu ya koneksinya apakah udah berhasil atau belum. Jadi caranya ngecek itu dengan fungsi mysqli error koneksi. Itu ada error koneksi, else echo koneksi terkoneksi dengan database. Nah, sekarang kita coba buka di browser. Koneksi.php. Oh, salah. Ini day 6. Terkoneksi dengan database. Nah, gimana kalau misalkan tadi kan ada passwordnya nih. Ini nggak ada passwordnya. Nah, dia akan error. Dia error. Dia error. Nah, kalau ini, dia kan udah terkoneksi nih. Terkoneksi dengan database. Nah, setelah terkoneksi dengan database, kita buat database, variabel database. Nah, variabel database ini dia akan memilih nama database-nya. MySQLi select db link. Nah, kemudian di sini, nah parameter pertama itu adalah link. Link maksudku koneksi. Nah, jadi variabel ini koneksi. Parameter kedua itu berupa nama database. Tadi kan nama database-nya Presto Academy. Nah, jadi database itu yang ini ya, Presto Academy. Nah, kemudian yang persen ini adalah tabel. Nah, ini kita pilih. Kita tes.
Bentar, anakku tidur di belakangku malahan. Bentar ya. Oke, Mas. Bentar, tak pindah anak dulu. Oke, jadi kita coba tes ya. Nah, ini ada kesalahan ketika ada database yang kita pilih itu tidak ada, dia akan muncul. Nah, ini kan muncul. Nah, karena di sini ada type, ada typo, average. Nah, kurang huruf O. Nah, terkoneksi dengan database. Nah, ketika sudah tidak muncul error, berarti sudah aman ya. Nah, eh, model penulisan lain ini kan menggunakan MySQL/DB. MySQL itu. Ini bisa ditulis bagian sini. Jadi di baris keempat itu bisa diketik nama database-nya langsung. Nah, Presto Academy. Nah, kalau di sini sudah ditulis, di sini nggak ditulis nggak masalah. Nah, ini tandanya sudah aman ya, sudah bisa terkoneksi dengan database. Nah, silahkan buat koneksinya masing-masing dulu. Monggo.
Yang lain gimana? Yang lain udah bisa? Udah Mas. Gampang ya terkoneksi ya. Ini kan data itu ya lokal host ya Mas. Kalau di online itu, online asli itu kayak gimana Mas? Sama aja. Jadi Sama aja. tergantung. Mm-mm. Kalau misalkan ditempatkan di satu server, itu koneksinya tetap localhost. Karena kan yang bacakan PHP yang ada di server juga. Walaupun itu database di servernya itu beda namanya Mas. Hmm. Tinggal Kalau disesuaikan namanya aja gitu. iya, kalau misalkan database-nya ada di katakanlah di tempatmu, nah, maka hostnya namanya katakanlah Maul ya, maka localhost ini, nah ini harus diganti ke domain Maul dulu. Hmm, Jadi sesuai. Kalau misalkan yang di open IP-nya, maka sini ketik IP. Sini kan juga bisa diketik 127.0.0.1. Nah, ini kan sama dengan localhost kalau ini. Oke. Nanti diajari itu enggak Mas apa carane bener-bener pakai kalau pakai database Presto beneran gitu loh maksudnya Mas. Eh, maksudnya gimana? Kok beneran? Lah ini kan beneran. Enggak, maksudnya real praktek gitu pakai database-nya Presto gitu loh. Yang ngambil data punyanya Mas Dwi gitu. Ya, sebenarnya nanti kan sama aja, tinggal eh, Aja. mm-mm. Jadi Oh, mau pakai database-nya Mas Dwi atau database siapapun, nah, itu tinggal dipanggil. Pertama adalah dikoneksikan. Jadi eh, ini dalam penulisan ini, nah dia itu otomatis dia sudah menggunakan host ini, sudah menggunakan database ini. Kemudian dia sudah memilih database ini. Nah, kalau misalkan ini kan database ada, nah ini katakanlah database-nya Mas Dwi ini ya. Ini kan database Avis tuh. iya. Nah, kita bisa eh, langsung gunakan itu dengan langsung menuliskan tadi kan database-nya SMA Tami Tamiria. Nah, dia otomatis sudah pakai database itu. Nah, tinggal nanti query-query-nya aja disesuaikan. Nah, Oke, Mas. oke. Nah, selanjutnya adalah kita sebelum kita melakukan baik insert, delete, kemudian read. Nah, eh, ini dari semua materi 1 sampai 6 itu ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ini teman-teman. Kira-kira ada yang masih bingung enggak? Misalkan masalah array, masalah function. Nah, ini kan ada banyak nih, ada kondisi itu. Udah, udah aman semua nih. Aman, Mas. Nah, Tuh ada yang error tuh, punyanya Adrian. hmm? Ya, errornya apa, Mas? Di share screen aja errornya ya. Kok ngehang ya komputerku ya? Tapi masih masuk, Mas, suaranya, Mas. Ini tak stop nggak bisa share screen. Udah stop, Mas, share screen-nya itu. Udah stop. Iya, udah hilang. Oh, di tempatku tulisannya masih share screen ya.
Komputernya capek begini. Tidak bisa share. Itu di disable Mas, masih di disable. Partisipannya belum di allow. Udah coba. Saya jadi multiple partisipan. Nah, itu udah tuh. Nah, udah, tapi tempatku nggak kelihatan. Gimana ini? Oh. Nah, no koneksi Oh, Peteknya itu ya. pakai apa database-nya pakai password enggak? Oh, masa eh, coba buka logout PHP My admin ya. Satunya hilang. Di logout coba. Eh, nah, logoutnya itu sebelah kiri itu ada gambar rumah kemudian nah itu. Oh iya. Coba coding. Enggak tershare ya untuk codingnya. Yang di share hanya browser. Localhost root. Ya kok enggak koneksi ya? Nama database-nya belum dipilih tuh. Nah, coba nama database-nya sekalian di baris terakhir. Harusnya harusnya aman ya karena itu udah terus terus buka database buka yang tadi di browsernya. Browser. Browser nggak kelihatan ya. Kelihatannya codingannya doang. Mana nih? Atau mungkin portnya udah ganti. Coba full apa? Full desktop aja di share-nya. Nah, itu kan portnya kan udah ganti ya. Itu ada di port 3307 ya. Nah, itu kan portnya ada 3307. Nah, maka tadi penulisannya ditambahin nama portnya. Jika bukan 3306 ya. Kalau udah diubah, nah dia ganti. Jadi di codingnya itu ditambahi portnya. Jadi localhost titik dua, titik dua, portnya 3307.
Nah, jadi default MySQL itu dia pakainya 3306. Jadi kalau tidak deskripsikan portnya, dia pakai 3306. Tapi dalam kasus ini, dia kan udah ganti ke 3307. Maka kita harus spesifik menuliskan portnya itu ada di 3307. Nah, ini waktu juga udah mau habis lagi, tinggal 7 menit. Nah, jadi kita lanjutkan hari Senin, berarti lanjutkan hari Senin. Nah, materinya adalah kalau tadi kan udah sampai koneksi. Nah, hari Senin kita akan membuat form post yang akan menginsert ke database. Jadi topik Senin adalah insert ke database. Ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di sore ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.